ini kita diberi kesempatan ya untuk bersama-sama menyampaikan seminar ya yang kemudian saya beri judul Laporan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi ASN P3K Angkatan 24 tahun 2023 di SDN 05 Sima 10 April 2023. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Miratus Solihah SPD. Saya bekerja sebagai guru kelas 6 di SD Negeri 05 Sima. Kemudian pada hari ini mentor yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Purwanti Rahayu, SPD MPD. Selanjutnya waktu dan tempat pelaksanaan seminar yaitu tanggal 30 Maret sampai dengan 10 April 2023 di Tilok SD Negeri 02 Mugan. Sebelum saya memaparkan untuk program kerja saya, pertama-tama saya akan membacakan visi misi dari SDN 05 Sima, yang mana visi tersebut adalah sebuah rencana atau harapan yang ingin dicapai SDN 05 Sima. Visinya adalah terwujudnya lulusan yang cerdas spiritual, emosional, intelektual, dan kinestetis. Kemudian dalam rangka mencapai sebuah visi, maka SD kami juga memiliki beberapa misi. Misi SDN 05 Sima yaitu membiasakan tertib dalam adab dan disiplin, menjaga prinsip Islami. Kemudian yang kedua, menumbuhkan minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, menyajikan pembelajaran kreatif, inovatif, menyenangkan melalui berpusat pada peserta didik. Yang keempat, mengikuti perkembangan pendidikan berbasis digital dan adaptif terhadap paradigma baru. Dan yang kelima, menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakat melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua maupun pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Kemudian dalam rangka mewujudkan visi misi SD 05 Sima, kemudian saya membuat sebuah rencana kerja tahunan dengan tujuan yang pertama merancang pembelajaran yang mengacu pada penguatan profil belajar Pancasila. Kemudian yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berbasis proyek untuk memperkuat nalar kritis dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang menjaga adab dan prinsip Islami dalam ibadah dan pergaulan. Kemudian yang keempat, merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Yang ketujuh, mempertahankan prestasi yang sebelumnya. Kemudian di sini ada rencana hasil kerja pimpinan. Yang pertama, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan sekolah dasar. Yang kedua, pengelolaan anggaran SDN 05 Sima yang optimal. Yang ketiga, terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja, organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan kepala sekolah. Setelah itu, dalam masa kontrak saya dari tahun 2022 sampai dengan 2027, maka dibuatlah beberapa program kerja yang diantaranya, pertama, di tahun-tahun awal saya menyusun rencana pembelajaran. Tahapan kegiatannya yang pertama tentunya saya mempelajari silabus. Setelah silabus saya pelajari, kemudian saya menyusun RPP. RPP tersebut
tersebut saya diskusikan bersama rekan guru yang lain untuk mendapat tanggapan dan masukan. Setelah selesai maka baru dibawa kepada kepala sekolah untuk dikoordinasikan kemudian disahkan. Output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut yaitu kegiatan ini menghasilkan rencana pembelajaran yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan serta menjadikan siswa memiliki akhlak yang berbudi luhur dan berkarakter. Tentunya ini juga sesuai dengan penerapan nilai-nilai berakhlak, ya, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan berorientasi pelayanan. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran dengan maksimal, ya. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Yang kedua, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Output yang dihasilkan yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan serta menjadikan siswa memiliki akhlak yang luhur dan berkarakter. Tentunya ini sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Program yang ketiga yaitu 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan ini tahapannya menyambut siswa pada saat berangkat sekolah, kemudian siswa saling bersalaman dengan guru. Output yang dihasilkan yaitu membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan pada siswa dengan keteladanan. Hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, ya, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Untuk rencana berikutnya yaitu pembiasaan membaca Asmaul Husna setiap hari Jumat. Tahapan kegiatannya seluruh siswa berbaris di halaman sekolah, kemudian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan mereka duduk bersama dan membaca Asmaul Husna bersama-sama, ya. Beberapa siswa secara bergantian untuk menyiapkan teman-teman supaya lebih rapi. Output yang dihasilkan, siswa mampu membentuk karakter peserta didik untuk lebih religius. Program yang kelima yaitu pembiasaan senam SKJ di halaman setiap hari Sabtu. Seluruh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 berbaris di halaman sekolah, kemudian melakukan senam bersama-sama. Output atau hasil dari kegiatan tersebut adalah membentuk karakter dan kesehatan jasmani pada siswa dan guru-guru. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kesehatan jasmani. Program berikutnya yang keenam yaitu mengajarkan kepada siswa kelas 6, karena kebetulan saya mengajar di kelas 6, untuk menghitung waktu dan lama waktu. Tahapannya itu guru menggunakan media jam dengan kardus, ya, dibuat dari kardus atau dari kertas asturo. Secara bergantian anak-anak menghitung lama waktu melakukan kegiatan di rumah. Output yang dihasilkan, siswa mampu menghitung lama waktu saat melakukan kegiatan sehari-hari sehingga mereka dapat membagi waktu-waktu dengan lebih baik, dengan lebih maksimal. Kemudian penerapan di nilai berakhlaknya yaitu adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitasnya. Untuk program selanjutnya yaitu pembiasaan siswa kelas 6 literasi membaca buku yang diminati oleh siswa. Tahapan kegiatannya, guru memberikan motivasi dan kesadaran pentingnya literasi. Kemudian guru membiasakan kepada anak 15 menit sebelum dimulai pelajaran untuk membaca. Kemudian output yang dihasilkan, siswa gemar membaca dan menambah pengetahuan. Kegiatan yang ke-8 yaitu pembiasaan cuci tangan setelah pembelajaran selesai atau ketika mau beristirahat. Tahapan kegiatannya yaitu anak berbaris kemudian keluar secara berurutan untuk
mencuci tangannya. Output yang dihasilkan itu meningkatkan kedisiplinan, menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Yang kesembilan yaitu pembiasaan baris di depan kelas dan membaca Pancasila. Setiap hari seluruh siswa kelas 6 khususnya ya, karena saya sebagai guru kelas 6, setelah bel masuk berbaris di depan kelas dan membaca Pancasila bersama-sama. Semua siswa wajib mengikuti kegiatan pembiasaan baris dan membaca Pancasila ya, karena tidak kita pungkiri kalau kita meskipun sudah kelas 6 tidak kita biasakan kembali, mereka ada kemungkinan lupa. Jadi meskipun sudah kelas 6 tetap pembiasaan ini dilakukan. Kemudian output yang dihasilkan yaitu membentuk karakter dan nilai kehidupan pada siswa dengan Pancasila. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu melaksanakan ekstrakurikuler rebana pada hari Kamis. Tahapan kegiatannya bersama guru siswa kelas 5 dan 6 itu secara bergantian memainkan alat musik tradisional rebana. Output yang dihasilkan siswa mampu melestarikan kebudayaan daerahnya. Tentunya ini sesuai dengan penerapan nilai berakhlak, yaitu bertindak proaktif terhadap pelestarian kebudayaan dan daerah. Rencana-rencana saya ini sesuai dengan visi misi di SD kami sehingga dapat menunjang terwujudnya visi SD kami. Kemudian kesimpulannya dari pemaparan saya yaitu memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melaksanakan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Yang pertama, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Yang kedua, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Pemalang. Yang ketiga, kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi misi Kabupaten Pemalang, yaitu terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan ngangeni. Berikut adalah dokumentasi kegiatan orientasi P3K, dokumentasi agenda mentoring, dan dokumentasi beberapa kegiatan yang ada di SDN 05 Sima. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sumboni Dewi Atmojo SPD dari SDN 05 Sima. Dari yang telah Ibu Miratus Solihah paparkan tadi, saya mendengar kalau ada program ekstrakurikuler rebana pada kegiatan yang terakhir, tetapi kenapa kegiatan tersebut hanya untuk anak kelas 5 dan kelas 6 saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Simponi untuk pertanyaannya. Jadi memang tidak kita pungkiri setiap kita membuat sebuah program di situ akan ada yang namanya kendala. Nah, salah satunya di sini. Mengapa rebana ini hanya untuk kelas 5 dan kelas 6? Di situ ada beberapa kendala. Yang pertama, karena memang jumlah alat-alat yang ada di SD kami itu memang terbatas. Nah, karena terbatas itu maka hanya kami berikan untuk anak-anak kelas tinggi yang sekiranya sudah bisa menjaga untuk alat ini tidak mudah rusak. Kemudian yang kedua, kenapa hanya untuk kelas 5 dan kelas 6 saja? Dikarenakan memang kami di SD kami kekurangan tenaga ahli untuk mengajarkan rebana itu. Maka kami membutuhkan tenaga dari luar sekolah. Kebetulan tenaga tersebut hanya bisa membantu di SD kami 1 kali dalam 1 minggu. Maka waktu itu kami gunakan untuk 2 kelas dulu. Semoga nanti kedepannya bisa berlanjut untuk kelas-kelas berikutnya. Begitu Bu Simponi.
Baik, terima kasih. Demikianlah isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.